keluarga. Ada Mas Harap Cendikiawan. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas ya? Kabar baik Mas. Alhamdulillah. Jenengan gimana Mas? Alhamdulillah baik. Ini berarti kemarin kita selama puasa terus baru ketemu kali ini gitu Mas ya. Iya. Oke. Mohon maaf lahir Mohon maaf lahir dan batin. Baik. Yang banyak salah siapa sebenarnya ya? Ya kayaknya jenengan. Sebenarnya ucapan mohon maaf lahir batin ya. Iya. Ini sekedar basa-basi atau gimana sih Mas Ya kalau enggak menurut Mas lah. Deki? Ya enggak lah. Enggak. Tetap saya tetap karena kan pasti dalam berinteraksi itu kan tetap ada hal-hal yang kurang pas ya. Gitu. Iya pasti. Mungkin membuat lawan bicara kita gerundel gitu ya. Walaupun jenengan mungkin sudah memaafkan. Mas Deki itu ternyata gini, ternyata ini, Mas Deki itu gitu ya. Kadang suka kayak gitu mungkin ya. Betul. Iya, keceplosan aku ngomong barusan. Sudah tak batin tak. Oke, malam hari ini kita nggak akan membahas mengenai mohon maaf lahir batin ya. Jadi untuk tahun ini, untuk malam hari ini kita membahas mengenai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Betul. Tinggal beberapa bulan lagi. Ya sebenarnya kalau sekarang itu orang tua kan ada hal yang cukup deg-degan ya. Satu sisi Apa itu? yang pertama adalah kan ini mau ujian juga. Oke. Ya, untuk anak-anak yang khususnya kelas-kelas 1 sampai 5 ya. Untuk kenaikan kelas. Satu sisi ketika yang dari TK menuju ke SD, dari SD menuju ke SMP ataupun jenjang berikutnya kan pasti juga akan menjadi sesuatu yang menjadi deg-degan juga bagi orang tua yang ingin memberikan yang terbaik dalam sebuah pendidikannya, kan seperti itu Mas. Menakutkan seperti dulu atau enggak sih? Kalau saya sih merasa itu tidak menakutkan, walaupun sebenarnya sekarang itu kan ada aturan yang cukup bagus sebenarnya. Bagus dari sisi kematangan ya, karena di aturan sekarang itu kan kalau anak usia kurang dari 6 tahun, entah itu kurang 2 bulan, 1 hari, termasuk 1 hari itu harus ada surat rekomendasi dari psikolog. Rekomendasi, oh gitu. Iya. Psikolog berarti diberdaya gunakan gitu ya. Alhamdulillah. Semakin kesini semakin cukup diakui lah. Oke, semakin cukup diakui, iya benar ya. Iya. Berarti karena harus ada pengantar dari psikolog itu. Ya, karena kan gini Mas, kadang-kadang kan usia kronologis itu kan usia lahir ya. Kalau umpamanya saya lahir tahun 2010, berarti kan saya usia sekarang kan 13. 13 kan ya. Oke. Bisa jadi usia mental saya itu kan belum tentu usia 13. Ya kan? Makanya disinilah pentingnya yang namanya screening dalam sebuah tumbuh kembang dari seseorang. Ya, karena mungkin secara intelektual itu kan ukurannya mudah. Kali hitung itu kan intelektual. Ya. Ya, membaca, menulis dan berhitung itu kan intelektual. Tetapi ketika intelektual itu dapat kita lihat, dapat kita amati, kemudian bahwa anak itu cukup mampu untuk bisa memahami, kemudian mengerti apa yang akan disampaikan oleh pendidik yang ada di sekolah dasar, belum tentu secara aspek sosial dan aspek emosinya sesuai dengan usia kronologisnya. Oke. Ya kan seperti itu. Contoh, ya. Contoh kalau umpamanya anak ketika bangun tidur kemudian masih marah-marah, ya, itu kan secara emosi masih labil kan. Ya, kemudian mungkin setelah dia kepercayaan dirinya kurang, dengan dia tidak mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia ketika berinteraksi dengan orang-orang baru ataupun beradaptasi dengan orang-orang baru, dia akan merasa cukup kesulitan. Karena apa? Di sekolah, apapun itu, sekolah dasar ataupun SMP ataupun SMA, dia kan akan bertemu dengan orang yang lebih secara umur itu kan lebih tua. Lebih tua, Ya ya. kan? Kalau di TK itu kan dia merasa paling barep lah, paling tua. Artinya dia mampu mengendalikan, tetapi ketika dia beradaptasi dengan sekolah yang lebih tinggi, posisi dia adalah orang yang paling muda di situ. Ya, jadi makanya pentingnya bahwa dalam sebuah tahun ajaran baru itu bukan hanya pada aspek kemampuan intelektual saja yang harus kita lihat, tetapi ada beberapa aspek yang harus kita amati. Yang pertama apa contohnya? Kemandirian. Ya. Ini untuk usia berapa berarti Mas? Kalau ini saya berbicaranya adalah umpamanya dari TK ke SD nih. Dari TK ke SD? Ya, kemandirian. Kalau kemandirian, apakah
kalau seumpama anak itu sudah bisa memakai sepatu atau belum, ya kan? Kemudian memakai ikat pinggang, ya, kemudian memakai celana, baju, kemudian ketika dia barangkali dia ke WC ataupun ke toilet, BAB ataupun pipis, dia sudah mampu atau belum. Karena di sini akan cukup penting bagi seorang anak untuk melatih kemandirian ketika dia pada sebuah proses adaptasi yang baru. Makan masih disuapin atau tidak? Jangan-jangan ketika mau SD masih disuapin terus, kemudian cepet-cepetan yang akhirnya akan menjadikan kemandirian anak itu akan semakin turun kemandirian. Yang kedua apa? Motorik halus. Motorik halus itu kan contohnya apakah ketika dia memegang pensil, kemudian mewarnai, ya, membuat coretan-coretan, itu apakah sudah sesuai atau belum? Kalau kita mah coretan kehidupan ya. Iya. Coretan kehidupan. Beda loh coretannya kan. Dengan lika-liku yang kita alami kan seperti dengan itu. Dengan lika-liku yang meliku-liku itu tadi. Oke, motorik halus lanjut. Walaupun sebenarnya kan fase bermain itu kan harusnya dituntaskan sampai usia kelas 3 sebenarnya. Fase bermain sampai kelas 3. Itu emang usia-usia bermain berarti sampai kelas 3 itu? Saya pernah mengunjungi pada satu sekolah di Surabaya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak itu belum mendapatkan pelajaran yang signifikan. Bahkan di kelas 1 duduknya itu masih di bawah. Meja itu masih sama persis dengan di TK. Suasana ruangan kelasnya pun sama. Dan ketika mamanya ada yang mau lari keluar, gurunya nggak mempermasalahkan. Tapi yang paling penting di situ ketika dia datang, kemudian salam, berjabat tangan, kemudian di situ dia dilatih untuk membaca, karena sekolah mungkin sekolah Islam ya, membaca surat-surat pendek di situ. Nah, yang cukup unik lagi adalah ketika anak-anak ini keluar, ya, bahkan yang gondrong masih ada mas, yang kelas 3. Tapi ketika jangan ngomongin masalah rambut nggak enak aku. Ada yang lain kayak yang dibahas gitu loh. Apa gitu. Kemudian ketika dia ataupun anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 kelas bawah ini bermain di halaman, ternyata kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tidak ada yang terganggu secara konsentrasi. Kalau dulu kita umpamanya ada drum band. Wah, ya Allah, Mas ya. Kepalanya kan di jendela. Nah, itu nggak ada. Artinya apa? Itu tuntas. Makanya sekarang kan model seleksi menggunakan kalistung itu kan sebenarnya sudah dihapus. Walaupun apa itu? Masih ada beberapa sekolah yang menggunakan itu. Ya, bisa dilihat. Tuliskan namamu. Oh iya ya. Iya, padahal itu kan ya memang dihapus ya untuk untuk tahun ajaran inilah mungkin kayaknya. Iya, tapi kan ketika menuliskan namamu itu kan kita belajar membaca untuk dan menulis membaca dan menulis kan. Bayangkan kalau umpamanya seorang anak tidak bisa membaca dan menulis, apakah itu menjadi anak itu menjadi tidak diloloskan? Kenapa tidak munculnya adalah screening di tumbuh kembang? Yang tadi saya katakan kemandirian, kemudian motorik halusnya, kemudian motorik kasarnya. Coba anak disuruh angkat kaki, cengklek, keseimbangannya udah penuh atau belum? Itu motorik kasar. Emosinya seperti apa? Arep mangkat jengkel, nangis, seumpama teriak-teriak, sampai sekolahan padu. Kenapa itu enggak yang dilihat? Atau justru komunikasi dan bahasanya? Apakah pengejaannya itu sudah jelas? A, I, O, dan yang lain-lain. Tadi saya ada anak mau masuk sekolah di SLP, kita petakan mappingnya secara usia kronologis dan usia mentalnya, perkembangannya. Dan yang terakhir adalah kapasitas kecerdasannya. Sebenarnya mudah kok mengukur kecerdasan, dia memiliki kecerdasan intelektual bisa atau enggak. Yang paling gampang apa? Warna dasar dulu, dia tahu enggak? Ini warna apa? Hijau, dia nyebutnya kuning. Biru nyebutnya ungu. Kemudian hitam nyebutnya pink. Ini kan menjadi sebuah sebuah
sebuah observasi bagi kita sebagai orang tua untuk memahami. Kenapa? Ketika warna-warna dasar itu belum mampu dipahami oleh anak, kita mengajarkan kalistung pun pasti akan kesulitan. Itu ya. Baik. Tapi kadang ujuk-ujuk kalistung gitu ya, Ya 1, 2, 3 akhirnya menghafal. 4, 5, 6. Menghafal itu berarti nggak tahu nomor 1 itu kayak apa, nomor 2 kayak apa, atau gimana sih Mas? Berarti? Iya kan? Kita kan nggak tahu. Tapi kan, kalau sebenarnya kan mudah. Coba tuliskan angka 4. Ketika dia tahu angka 4, otomatis kan dia tahu secara angka. Coba tuliskan angka 8. Kan mudah untuk mengajarkan itu. Kalau mamanya harus bisa membaca dan menulis dan berhitung, ya jangan seperti itulah. Makanya pentingnya bahwa kecerdasan intelektual itu penting, tetapi ada aspek ataupun 2 aspek tadi, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi ini saling mengimbangi. Karena kalau 2 kecerdasan ini itu dipaksakan untuk bisa hadir ataupun mengikuti di sekolah yang baru, imbasnya pasti nantinya di kelas 3 biasanya. Apa itu? Biasanya tanggung jawab, malas sekolah, mogok, seperti itu biasa. Karena? Ya karena di secara usia mentalnya dia belum dapat kan. Apalagi kalau umpamanya orientasinya adalah otak kiri. Ya kan sekolah sekarang itu kan macam-macam Mas. Ada sekolah kreatif, ada sekolah alam, ada sekolah tentang jenius. Tinggal kita mau pilih, kita itu yang mau mana. Kalau ke kreatif, tafid, kan macam-macam. Ada sekolah alam. Ya, nah sebenarnya kan memudahkan kita sebagai orang tua. Memudahkannya seperti apa? Dan cara menentukannya seperti apa berarti? Kalau kita tahu minat bakatnya anak-anak kita, contoh nih anak-anak kita itu ternyata dia itu nggak bisa diam mamanya. Oke. Kira-kira cocok nggak berada pada sekolah yang menuntut dia untuk diam? Enggak lah. Ya kan? Pecicilan ternyata. Pecicilan kan? Kan pecicilan. Yang dikatakan gurunya apa? Bandel dia. Ya bandel kan? Akhirnya label kan? Padahal belum tentu dia bandel kan? Iya. Nah, ini sebenarnya kan memudahkan. Cuman yang harus kita garis bawahi, ketika sekolah itu sudah memberikan sebuah identitas, apakah memang goal settingnya ke arah itu atau tidak, kan permasalahannya di situ. Saya pernah berkunjung ke sekolah alam di daerah Klaten. Yang mereka bangun itu kan karakter, logika, entrepreneur, dan leadership. Itu di sekolah alam. Saya melihat ini anak-anak SD. Ketika anak SD nih, contoh, sekolah itu memelihara ayam. Ya, memelihara ayam. Pembentukan karakternya sederhana. Ketika datang, dia memberikan makan. Dia membentukkan karakter. Ketika ayam itu bertelur, dia menggunakan logikanya. Loh, kemudian belajar entrepreneurnya apa? Anak ini disuruh untuk jualan. Entrepreneur, leadershipnya adalah bagaimana dia meyakinkan kepada calon pembeli terhadap apa yang dia jual. Ini yang tadi saya katakan. Dan ini saya bangun di PAUD kami sambil promosi. PAUD tani saya itu tadi kan pengajangan itu ya. Gang berapa sih itu Mas? Gang 9. Oh Gang 9. Kiri jalan kalau dari arah sini ya. Oke. Tidak apa-apa promosi. Iyalah kan ini kan. Iya. Itu ya. Ya, jadi pentingnya bagi kita sebagai, ya saya pun merasakan dari tahun ini anak saya memasuki sekolah dasar nih. Dari TK ke sekolah dasar. Saya tahu kemampuan anak saya seperti apa. Saya nggak akan mungkin memberikan ataupun meletakkan anak saya pada sebuah sekolah yang seperti kakaknya. Karena kan potensinya kan berbeda. Oh gitu. Iya. Dia cepat lelah. Kalau yang tadi itu kan sampai 3:30. Ini nggak masalah. Tapi kalau adiknya cukup bermasalah. nggak kuat lama. Nggak, artinya mudah capek. Iya. Anak itu mudah capek. Makanya saya sekolahkan sampai yang jam 10
kelas 1-nya kelas 2-nya sampai jam 12. Oh gitu. Umum lah ya. Umum. Heeh. Kalau yang dia sampai setengah 4. Sampai setengah 4 kelas 2 itu ya. Iya, kelas 2. Aku aja capek itu kalau dari pagi sampai setengah Iya. 4 kali ya. Cuman kan memang kalau sekarang itu di beberapa sekolah jam 2 sampai jam 4-nya itu digunakan untuk pengembangan soft skill biasanya. Oke. Jadi pengembangan soft skill, kemudian TPQ. Nah, jadi langsung lah sekalian di situ gitu ya. di seperti itu kan memberikan fasilitas kepada orang tua yang bekerja, sehingga ketika anaknya itu daripada di rumah sendirian dan yang lain-lain Atau mondar mandir gitu ya. ini kan kreativitas dari sekolah-sekolah itu mau seperti apa, seperti itu. Sekarang banyak ya berarti ya istilahnya sekolah-sekolah yang lebih kreatif gitu Mas ya. Iya, banyak. Kalau tidak kreatif ya ditinggal, Mas. Gitu ya. Iya, Baik itu pun negeri. iya. Sekarang kan banyak beberapa SD negeri penggabungan kan. Kalau jumlah penduduknya itu banyak nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau jumlah penduduknya itu banyak, di sekolah tersebut SD negerinya banyak, kemudian swastanya banyak orang tua yang mempunyai banyak pilihan. Iya. Di Kedunguni contoh. Apakah semua SD negeri itu muridnya gemuk? Tidak. Mungkin lebih banyak lari yang ke swasta kali ya. Ya ada yang swasta tetap banyak. Swasta pun apakah semuanya gemuk? Tidak. Tertentu kan, otomatis orang tua kan sudah mampu memilih. Karena kan semakin kesini pendidikan itu sudah banyak dimengerti oleh semua lapisan. Jadi istilahnya persaingannya makin ini Mas ya. Iya kan? Iya. Persaingannya makin luar biasa. Unggul-unggulan gitu ya. Ya, unggul-unggulan dan memang unggul-unggulan kreatif program terutama. Itu ya. Kemudian kalau untuk yang hendak memasukkan anak-anaknya, ini persiapannya seperti apa berarti? Yang harus diperhatikan utama itu apa Mas sebenarnya? Tentu kita harus melakukan observasi dong. Ke anak kita? Ke sekolah dong. Oh, ke sekolah dulu? Iya. Masa nggak? Contoh nih. Oke. Hal yang sepele, tetapi menjadi sebuah dasar. Toilet. Bersih atau tidak? Kalau toilet itu bersih, saya yakin kelasnya pun akan bersih. Itu mungkin apa ya? Ya ada mungkin yang berpikiran seperti itu, tapi mungkin masih jarang gitu ya. Ya. Yang ke observasi, apalagi ke toilet terlebih dahulu. Ya. Makanya yang tadi saya katakan, ketika basicnya itu adalah kemandirian, ketika TK-nya itu tidak ada penjual, pasti orang tua akan memasukkan ke sekolah dasar yang tidak ada penjual dan tidak ditunggui. Ya. Contoh nih, kalau dari tempat saya, kan kami tidak memperbolehkan orang tua untuk nungguin. Iya. Hampir saya pastikan 100% orang tuanya memasukkan sekolah yang tidak ada orang tuanya yang di situ menungguin. Tidak ada. Semua pasti ada peningkatan dari kelas sebelumnya. Nah kalau mamanya ditunggunya mundur lah Mas. Perkembangannya kan mundur akhirnya. Iya. Jadi kenapa banyak sekolah-sekolah baru terutama kan menawarkan program-program yang menarik, kemudian memberikan sebuah semacam gambaran bahwa ketika anaknya panjenengan sekolah di sini akan memberikan seperti ini gitu ya. Itu kan memang harus tahu juga termasuk apa kurikulumnya. Sebentar, kalau di TK Anissa sendiri, kalau keluar dari TK Anissa, anak tersebut akan mendapatkan apa Mas? Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama adalah kemandirian, itu pasti. Saya berani menjamin. Itu pasti. Pasti. Karakter. Oke. Yang kedua. Dan yang ketiga muncul pasti kreativitas. Oke. Kenapa nggak bikin SD sih Mas? Enggak lah, di tempat saya kan sudah banyak SD. Ya Ini kan, yang banyak nggak apa-apa. Enggak lah, saya masih membuat insya Allah tahun depan saya akan ada sekolah luar biasa di Pekajangan. Sekolah luar biasa di Pekajangan, baik. Ya. Memang sebentar, kita mungkin sedikit keluar ya dari apa yang kita bahas ya. Tetap masih di dunia pendidikan juga. SLB ini memang sangat dibutuhkan atau seperti apa sih? Sangat dibutuhkan. Kriteria yang harus masuk ke SLB yang seperti apa Mas? Jadi gini, sebenarnya kan
ada dua hal yang harus kita pahami antara SLB dan inklusi. Oke. Cara mudahnya gini Mas. Gimana? Kalau SLB itu adalah anak yang secara kognitif itu mengalami hambatan termasuk fisiknya, termasuk kemampuan sosialnya. Oke. Itu masuk SLB. Kayak tunarungu, tunadaksa dan yang lain-lain. Jadi kalau di SLB itu goal settingnya biasanya adalah bina diri. Anak bagaimana untuk bisa, contoh secara okupasi terapi nih, dia bisa memakai bajunya sendiri, dia bisa makan sendiri, kemudian umpamanya dia bisa BAB sendiri. Ini khusus untuk anak-anak SLB. Dan yang kedua juga sama-sama berkebutuhan khusus adalah apa? Di inklusi. Nah, inklusi yang seperti apa? Inklusi itu secara kognitif mungkin lemah, tetapi kemampuan sosialnya dia dapat, termasuk anak-anak gifted, berbakat. Anak berbakat itu kan tidak bisa masuk ke sekolah reguler, susah kan? Sekarang dia kelas 2, tapi pemahaman yang dia dapatkan sudah kelas 5. Yang terjadi apa kira-kira kalau masuknya reguler? Yang lain ketinggalan semua dong. Ketinggalan semua. Gurunya bingung juga dong. bingung juga kan? Lebih pintar kayaknya gitu. Dari usia gitu kan. Lah inilah inklusi. Cuman karena masyarakat itu belum tahu secara penuh, kadang-kadang inklusi masuk adalah SLB. Yang inklusi masuknya ke reguler. Jadi ke sekolah formal. Makanya di sini ketika kita mencoba menjembatani, kalau kita tahu di tempat kami pun Mas, kami itu membuka dalam 1 tahun itu 5. Karena kami menyadari kebutuhan pendidik yang berada di situ, khususnya pendidik lulusan PLB, pendidikan luar biasa, jarang banget Mas. Jarang banget. Kami masih mencari, sudah 2 bulan itu belum dapat. Udah ada berapa Mas sekarang? Apanya? Yang lulusan PLB. Nah, yang masuk ke situ? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Lah bayangkan UNS, yang ada itu kan di UNS nih. Satu angkatan 29. Nah 29 pulau se-Indonesia ya. Pulang ke pulau masing-masing dong. Itu luar biasa. Jadi memang ketika kita menyadari bahwa banyak, sekarang kan semakin banyak kan, semakin banyak anak-anak yang seperti itu. Kemudian kalau di tempat kami kita mencobanya pakai sedu, guru pendamping. Seperti apa berarti? Satu siswa didampingi oleh 1 pendamping. Oh gitu. Ya, tentunya memang harus ada tambahan biaya otomatis kan. Dan itu kita sampaikan. Mereka menerima mau atau tidak. Sudah mulai dibuka belum sih Mas? Mana? Yang SLB yang atau SLB itu? SLB tahun depan. Karena tahun depan. Proses perizinannya itu sampai wilayah Mas. Oh gitu. Semarang. Tak pikir sampai kabupaten. Ternyata tidak, sampai wilayah. Jadi kembali ke tadi, memang proses sebuah adaptasi bagi anak-anak yang seperti itu. Ya kalau di tempat kami, kenapa kami pun menerima anak-anak berkebutuhan khusus, bagi mereka yang diberikan kenormalan, ini mereka belajar yang namanya sebuah empati. Empati kan? Tapi bagi mereka yang berkebutuhan khusus, mereka belajar yang namanya bersosialisasi. Karena itu susah kalau nggak ada tempat, dan itu kalau umpamanya masuk reguler gitu ya. Reguler tidak diterima, dipindah sana sini kan kasihan. Yang kebanyakan orang tua pikirkan apa sih Mas sebelum memasukkan anak-anaknya ke sekolah? Ya tentu yang paling utama mereka kan khawatir ya. Khawatir terhadap apa yang dinamakan yang namanya proses adaptasi. Ya. Awal-awal lah gitu ya. Awal-awal kan adaptasi. Karena kan makanya pentingnya kita sebagai orang tua, momen yang paling penting bagi kita dan anak adalah ketika mereka pertama kali masuk sekolah. Ditungguin walaupun tidak 1 hari. Ya, paling tidak 30 menit 1 jam. Karena yang namanya anak itu kan
ketika proses adaptasi ini berjalan, anak itu kan tipikal macam-macam ya Mas. Ada yang proaktif ketika mamanya dia menyadari bahwa dirinya itu butuh sesuatu, dia kalau dia percaya diri pasti dia akan ngomong sama pendidiknya. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya diri, ya diam aja lah. Diam. Makanya pentingnya kita untuk mendampingi di hari pertama, pentingnya adalah itu, karena meminimalkan yang terjadinya yang namanya pengalaman traumatis pada anak. Daripada ujung-ujungnya trauma gitu ya. Contoh yang sederhana, yang tadi saya katakan, hal sepele, ketika kita daftar anak kita ke sekolah, tidak ada salahnya kalau kita ke toilet, menunjukkan kepada anak kita. Karena apa? Kadang-kadang anak kalau mau ke toilet bingung, mereka nggak tahu harusnya beloknya ke kiri, dia beloknya ke kanan. Itu penting. Ya. Termasuk apa? Kalau beberapa sekolah-sekolah yang sering bareng sama saya itu, hal sepele tetapi menjadi sebuah dampak itu kan gini Mas. Jangan coba amati di sekolah-sekolah, anak kalau masuk ke toilet, dia kan akan cukup kesulitan ketika dia melepas celana, nyantengin. Iya kan? Karena apa? Posisinya kan pasti tinggi. Sepele. Yang terjadi apa? Kadang-kadang ketika jatuh basah. Ya, beberapa sekolah yang biasa bareng sama saya hal-hal seperti itu kadang-kadang saya sampaikan ke mereka, dan mereka juga baru ngeh. Iya, jarang kepikiran kali ya. Iya kan. Seperti halnya dengan orang tua yang menunjukkan anaknya ke toiletnya sebelah mana sih gitu ya. Iya kan. Itulah gunanya psikolog sebenarnya. Ya salah satunya itu loh Mas. Iya kan. Jarang loh itu kepikiran. Aku juga nggak kepikiran kalau istilahnya yuk kita kenalin dulu toilet gitu kan. Istilahnya udah percaya aja deh, ntar mau ke toilet juga anak kita bilang ke pengajarnya, kan padahal belum tentu gitu ya. Karena yang tadi saya katakan bahwa hal-hal sepele yang kadang-kadang menjadikan sebuah pengalaman traumatis. Makanya di tempat kami ya, di Anissa itu hal sepele juga ketika mulai tahun semester 2 kami kadang-kadang mengajarkan untuk yang namanya memakai ikat pinggang dan melepas ikat pinggang. Sepele kan? Karena yang namanya anak TK itu kan jarang sekali menggunakan ikat pinggang. Tapi di SD memakai ikat pinggang. Ikat pinggang, iya. Harus dikenalin juga ya berarti ya? Ya, prosesnya kan cepat. Dan yang lebih penting lagi, aturan di tempat kami yang kami buat dengan teman-teman pendidik, aturan itu menjadi sebuah himbauan kepada wali murid, anak-anak yang sudah kelas TK besar ya, di semester 2 jam 7 minimal mereka sudah harus datang. Karena kalau di tempat kami kan setengah 7 itu kita udah buka Mas. Sudah ada guru piket lah ibaratnya. Kenapa? Karena kalau mereka itu datangnya itu sesuai, kadang-kadang maaf, beberapa TK itu kan setengah 8 kan lahirnya. Padahal di TK jam berapa? Di SD jam berapa? 7 udah masuk. Kadang ada yang 7 kurang 1/4 kan. Ngaji dulu gitu ya kan. Adaptasinya susah enggak? Susah. Nah, makanya dibentuk itu. Kebiasaan yang akhirnya menjadi karakternya dia, habitnya dia, dan akhirnya menjadi budayanya dia. Enggak akan kaget mereka. Kemarin TK aja jam segini belum berangkat ya, gitu ya. Masuk SD, otomatis ketika bangunnya itu agak kesiangan, dia masih polanya pola TK. Padahal di SD itu dia sudah harus masuk lebih awal, lebih lama lagi. Spare waktunya. Ya akhirnya apa? Terjadinya benturan, tukaran kali bunyi. Mau tambah lama lagi tuh. Mangan. Suapin biar cepet. Seperti itu. Jadi ya paling tidak yang tadi saya katakan, ketika usia kronologis kita lihat juga usia perkembangan mentalnya. Apakah ketika anak usia 7 secara perkembangannya itu benar-benar sudah sesuai dengan usianya,
apakah justru mengalami kemunduran. Mengetahuinya seperti apa berarti itu Mas? Sebagai orang tua? Perilaku. Iya kan? Perilaku kan sangat kelihatan. Anak saya umpamanya, anak saya yang keempat. Sekarang dia umur 10. Tapi ada beberapa perilaku yang dia masih usia 7. Oh, belum ke 10 ya? Belum ke 10. Belum sesuai usia maksudnya. Ya. Di komunikasi bahasanya dia belum usia ke 10. Karena memang ada yang tadi saya katakan, ada kemampuan usia kronologisnya itu tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Oke. Ya, ada yang usia kronologisnya umpamanya usia 7 7. gitu ya. Ternyata udah 10 gitu ya. Udah 10. Ya itu tadi anak-anak gifted itu kan seperti itu. Kutune si tekan Pemalang, dia wis tekan Tegal. Iya. Kan lah ini yang harus kita pahami. Sehingga apa? Kalau kita mampu men-screening anak-anak kita bahwa usia kronologisnya itu minimal sama dengan usia perkembangan ataupun usia mentalnya, itu clear, tidak ada masalah sebenarnya. Ini malah sama dengan usianya gitu ya. Permasalahan muncul adalah kadang-kadang kita egois. Anak-anak kita itu ingin mendapatkan prestasi. Iya, mau nggak mau gini gitu. Kan seperti itu. Ya itu wajar sekarang ya kan, wajar, tidak ada masalah. Cuman kalau umpamanya kita sudah mampu mengetahui terhadap yang namanya batas kemampuan intelektualnya minimal rata-rata, saya yakin dia cukup akan mampu untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh pendidiknya. Itu ya. Kan yang kadang-kadang tidak bisa dipahami itu kan karakter. Orang tua kan lebih senang ketika anaknya bisa kalis tunggal. Iya. Tapi ketika membuang sampah pada tempatnya kan bukan sesuatu yang prestasi. Bukan prestasi. Apa mana bisa belajar antri. Bukan prestasi. Bukan gitu. prestasi. Iya. Padahal kadang-kadang seusianya panjenengan, bukan saya lah, panjenengan aja. Iya. Kan yang namanya antri kan susah Mas. Itu karakter. Gitu ya. Iya. Usia kronologis gimana nih? Aku lebih tua atau lebih muda? Tapi kalau usia kronologis sampai nggak terbatas usia kan Mas ya? Ya kan sesuai dengan usia kita kan. Dan ya makanya kan tua itu kan pasti kan. Tua itu pasti. Dewasa itu kan pilihan. Dewasa itu pilihan ya. Ya. Seumpamanya aku 25 gitu ya. Ya. Seumpamanya 25 gitu Ya. kan. Ya. Terus otak masih kayak anak 17 tahun gitu kan. Itu masih bisa juga kan? Ya bisa juga kan. Gitu ya. Ini artinya kan berarti kan tanggung jawabnya belum muncul toh. Oke. Harusnya sudah masuk fase dewasa awal tapi masih fasenya fase puber. Oh gitu ya. Puber mulu kayaknya. Udah. Oh gitu. Oke, baik. Jadi memang harus tahulah karakter anak terlebih dahulu untuk bisa masukkan ke sekolah mana sih yang memang sesuai gitu Mas ya. Bukan yang bagus tapi yang sesuai. Ya. Apalagi sekarang yang namanya sebuah pendidikan itu kan sebenarnya sudah menjembatani terhadap minat-minat ataupun bakat-bakat anak-anak. Istilahnya adalah semua gitu Mas ada ya. semua kan. Sini kalau di Pekalongan kota ada yang namanya sekolah alam mahat. Ya kan? Iya. Ada tafid. Kemudian ada sekolah yang formal biasa. Ya kan artinya kan menjembatani itu kan banyak. Anak saya mamanya wow, senangnya naik meja. Kemudian tidak bisa diam. Wah, suka berteriak-teriak. Masuk sekolah formal, ayo rame wis. Tapi ketika masuk ke sekolah alam, nah kan motorik kasarnya yang kuat dia. Menek pelem. Ini udah sekolah alam itu. Ya. Sekolah formal menek pelem asal ini. Ya sana ini kan. Wah bandel kamu. Bandel, anak sopul dong ya. Seperti itu. Nah, makanya kan kalau kita mampu menyadari, memahami itu, ya termasuk tadi barangkali inklusi dan SLB kepada sekolah formal, kita pun juga akan lebih memahami itu. Memang keterbatasan di tempat kita di Pekalongan itu, kalau setahu saya di di Kabupaten Pekalongan itu kan sudah ada yang namanya sekolah inklusi per kecamatan. Oke.
Ya, di kabupaten ya, karena kan saya orang kabupaten kan. Cuman ketika inklusi itu setiap kecamatan ada beberapa yang belum dipersiapkan. Tenaga pendidik, pemahaman masyarakat ya, terhadap inklusi itu apa. Kalau kita berbicaranya inklusi kan gini Mas, perbedaan antara inklusi dan SLB Luar biasa. Ya luar biasa itu. Kalau SLB itu kan goal settingnya kan adalah bina diri. Tapi kalau inklusi lebih pada sebuah keterampilan. Apalagi kalau untuk anak-anak yang secara kognitif itu lemah. Seperti itu. Baik. Dan sebenarnya kalau kita cocok memasukkan anak kita ke sekolah yang tepat gitu ya. Inputnya buat sang anak apa sih Mas sebenarnya untuk kedepannya? Ya artinya kan yang gini. Jadi kalau umpamanya anak itu sudah sesuai dengan passionnya dia, ini kan akan lebih memudahkan. Contoh kalau umpamanya dulu kita di SMA itu kan ada jurusan IPA, IPS, itu kan seperti itu kan. Nah ini kan lebih memudahkan. Hal-hal yang optimal bagi dirinya itu akan semakin dioptimalkan kan. Contoh umpamanya, saya akan cukup kesulitan ketika berada di bidang ilmu eksak. Kimia umpamanya, saya akan cukup kesulitan. Tapi ketika modelnya hafalan, insya Allah saya ngelotok lah. Tapi bisa jadi pada orang tertentu hafalan aku cukup kesulitan. Tapi ketika saya berbicaranya kimia, ya ini umpamanya teman-teman yang profesi dokter, apoteker kan seperti itu Mas. Jadi pengembangan dirinya itu akan semakin kuat. Kalau jenengan pas dulu masuk IPS. Saya fisika salah jurusan. Oh fisika? Iya, saya salah jurusan ya. Yalah, masih zaman itu sih. Iya. Tapi ada sisi positifnya juga akhirnya. Ya, tinggal bagaimana kita mampu mengembangkan kalau saya. Karena kuncinya apa ya? Yang tadi saya katakan, ketika kita mampu mengembangkan pengembangan soft skill. Itu jauh akan lebih mudah. Karena kalau pengembangan soft skill itu kan larinya ke jaringan toh Mas. Ya, ketika ke jaringan itu kan akan lebih banyak mendapatkan sebuah informasi. Contoh saya umpamanya lulus dari kuliah belum mendapatkan pekerjaan, karena saya banyak jaringan kan saya akan tanya, tempatmu ada lowongan enggak? Ini jaringan. Dan itu pengembangan soft skill. Oke, baik. Jadi pada intinya untuk obrolan kita di kesempatan malam hari ini Mas, seperti apa? Ya, jadi ketika kita memasuki tahun ajaran baru, yang harus dipastikan bahwa kita tidak hanya mengejar ataupun hanya fokus pada kecerdasan intelektual saja, tetapi ada dua aspek yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kecerdasan emosi, seperti marah, ya, kemudian proses dia baru bangun tidur, kemudian untuk beraktivitas kita bisa pahami apakah anak kita itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kecerdasan sosialnya, dia beradaptasi, dia memiliki kepercayaan diri, kemudian bisa berinteraksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menjadi bagian penting yang harus kita pahamkan bahwa untuk memasuki tahun ajaran baru ini bisa menjadi sebuah sinergi. Itu gambarannya Mas.